everyone, welcome to Podsku, Podcast Madaku. Perkenalkan, saya Agila Tia Mazaya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial yang meraih juara tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Kita sambut Gavrila Widi Aurelia. Nah, Gavrila, kamu di sini bakal tahu kan mau ditanyain beberapa pertanyaan. Kita mulai aja. Awal mula kamu ikut perlombaan WUSU itu gimana sih? Untuk awal waktu ikut lomba tuh, yang lomba yang terakhir ini sebenarnya aku itu memang sudah dipilih sama pelatih. Jadi karena gini, setelah dari perlombaan ini, kan ini masih tingkat Jateng. Jadi sebenarnya masih ada tingkat nasional lagi. Jadi kalau misal aku menang di tingkat daerah ini atau Jateng ini, nanti bakal maju ke nasional. Jadi makanya pelatih tuh milihnya yang benar-benar maksudnya masih udah siap dan matang buat ke nasional. Gitu. Oke, terus hal apa aja yang kamu persiapkan untuk mengikuti pertandingan ini? Yang pertama yang pasti latihan, terus mental. Karena sebenarnya aku tuh orangnya tuh mentalnya masih ciut. Jadi masih agak-agak malu gitu-gitu. Terus fisik, terus juga fun fact, aku kalau mau ikut lomba itu aku diet, walaupun kategorinya tuh aku nggak ikut yang berat badan, tapi tetap aja aku ngerasa kalau misal aku masih kurang, maksudnya kalau misal kurang lompatnya masih kurang atau masih berat, itu aku pasti diet atau menjaga pola makan lah gitu istilahnya. Oke. Sebelum pertandingan ini, apa kamu pernah mendapatkan kejuaraan sebelumnya? Pernah, banyak. Dari SMP, waktu awal-awal masuk SMP tuh aku udah dapet nasional. Apa ya waktu itu? Fornas 2021. Itu aku masih awal-awal SMP, nasional di Palembang. Nah, habis itu aku ada kejuaraan nasional, terus ada aku juga ikut Porprov, cuman mungkin belum rezekinya aja, dan aku kan masih kecil, menurutnya masih agak muda kan. Jadi kan lawannya gede-gede semua kalau Porprov tuh. Jadi lawannya tuh berat-berat, jadi mungkin belum rezekinya. Terus ada kejuaraan daerah juga ada. Terus yang terakhir ini yang kemarin ada nasional, ada Popda Jawa Tengah, sama yang terakhir Forda. Nah, keren. Gimana perasaan kamu waktu dinyatakan sebagai juara 1 dan masuk ke dalam koran Radar Kudus? Sebenarnya tuh perasaannya campur aduk banget, karena sebenarnya di perlombaan ini aku main di 2 kategori. Yang kategori pertama aku kalah sebenarnya, karena sebenarnya penilaian di WUSU itu sebenarnya tuh potongan 0,1 itu tuh benar-benar beresiko banget. Dan waktu itu aku dapat potongan 0,1 karena aku goyang. Jadi yang nilaiku di atas jadi malah turun ke bawah. Jadi kalau misal nilaiku waktu itu 8,57, karena kan dapat 0,1 berarti nilaiku jadi 8,47. Dan aku malah jadi turun banget. Dan akhirnya terus aku coba di kategori kedua dan aku dapat, dan potongan itu clear, gak ada potongan sama sekali, dan aku ngerasa kayak lega banget. Apalagi aku itu mainnya pertama kan, jadi sebenarnya udah bayangin aku dapat pertama bisa nggak nih gitu, karena kan ya, tinggal lihat lawan-lawannya aja kan. Jadi kayak rasanya campur aduk banget. Terus aku juga kaget waktu aku masuk ke koran Radar Kudus. Sebenarnya aku pernah sekali masuk koran, cuman kayak fotonya doang, jadi nggak ada cerita-ceritanya. Cuman sekali ini masuk tuh wow, keren sih buat ngarumin nama sekolah sih. Iya. Aku pernah dengar nih, kamu di koran itu tuh dijuluki sebagai rambut ungu, itu gimana sih? Ceritain dong. Sebenarnya tuh aku yang rambut ungu tuh nyoba-nyoba doang. Waktu itu kan karena itu acara penyerahan medali kan. Nah itu aku nyoba aja. Sebenarnya udah ada kepikiran. Maksudnya gini, di WUSU itu waktu tanding tuh
kita tuh bebas, kita mau make up, kita mau rambutnya diwarnain itu bebas. Dan itu tuh masuk poin penilaian. Jadi semakin ramai semakin dapat poin gitu ya? Maksudnya kan masuk kreativitas kan. Nah jadi kemarin tuh aku nyoba, maksudnya karena sebenarnya tuh waktu ditanding tuh malah kalau misal kita ngerasa overdress, pasti tuh malah ada yang lebih heboh lagi dari kita gitu loh waktu tanding tuh. Jadi jangan ngerasa overdress gitu loh. Jadi bebas aja gitu. Jadi aku mau makeup kayak warnanya sesuaiin baju biasanya aku. Kayak misal bajuku ungu, jadi makeupku warnanya ungu, terus rambutnya ungu. Biar gitu. Selaras aja gitu. Iya. Terus juga kalau misal bajunya biru, aku nanti makeupnya biru gitu-gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak yang lebih overdress daripada kita tuh banyak gitu. Jadi waktu kamu lomba itu berarti rambut kamu dicat ungu gitu selaras sama bajunya gitu? Iya, rencananya sih gitu ya. Karena sebenarnya belum nyoba trial langsung tuh belum, tapi rencananya pasti bakal banget. Aku bakal beli, kan aku pakainya tuh yang cat spray itu, jadi yang kalau keramas hilang kan. Jadi aku pakainya yang aman aja sih. Terus kamu pernah pengalaman lomba di mana aja dan itu eventnya apa aja sih? Wah, aku pernah di Salatiga. Di Salatiga itu kejuaraan provinsi. Kejuaraan provinsi. Itu waktu itu lawan siapa? Lawannya, waduh, Salatiga yang pasti, Semarang. Terus ada siapa ya? Aku udah lupa, udah lama soalnya. Oh iya. Terus di Malang itu kejuaraan nasional. Lawan, waduh, banyak. Surabaya ada. Di agak-agak Sumatera gitu waktu itu aku ingat. Lampung ada. Wah, pokoknya di luar-luar gitu loh, effort banget. Terus di Malang, di Palembang juga rame banget. Waktu itu Banten ikut, Surabaya ikut, Semarang, Solo. Terus yang terakhir Banyumas yang Forda itu, aku waktu itu lawan Solo. Terus ada Salatiga juga ada, tuan rumah juga Banyumas, Purwokerto, ya gitu. Terus ada yang terakhir yang pasti Semarang tuh masih provinsi, masih selalu di Semarang. Jadi ketemu ya orang-orang Semarang, orang-orang Temanggung, pokoknya yang lingkup-lingkup Jawa Tengah gitu. Tapi pas itu dapat juara nggak waktu lomba-lomba di banyak kota itu? Untung-untungan. Oh berarti nggak itu nggak selalu. Sebenarnya kalau misal aku dibanding yang lain tuh masih agak-agak ketinggalan karena aku kan baru masuk jurus A nih, kategori level A. Nah kan level A itu dari umur 15 sampai umur 17. Yang pasti lebih banyak yang udah berpengalaman dari aku dong. Dan aku kan orang yang baru masuk nih. Jadi udah agak-agak ketinggalan. Maksudnya kan mereka yang udah lebih tua dan lebih berpengalaman pasti mereka yang dapat gitu. Jadi maksudnya juga aku harus nyimbangin juga gitu. Jadi lebih butuh latihan lagi gitu ya. Latihannya lebih keras lagi. Nah, pasti teman-teman di sini penasaran kan suka duka kamu selama mengikuti wushu itu apa? Suka dukanya banyak. Lebih ke sukanya tuh waktu tanding itu rasanya tuh beda banget waktu kalau misal di pertandingan langsung. Terus suka pertemanannya, sebenarnya pertemanan di wushu tuh asik-asik banget walaupun aku tuh teman-temannya lebih ke yang senior karena aku masuknya udah senior. Jadi walaupun udah maksudnya beda level tapi senioritasnya tuh nggak ada gitu loh, jadi masih nyambung dan asik banget. Nah kalau dukanya itu waktu itu sempet aku mau keluar, sempet bosen, terus juga sempet ngerasa wushu itu bukan passion, itu juga sempet. Karena waktu itu karena aku belum ngerasain lomba langsung kan, waktu itu aku masih lombanya tuh online, jadi aku masih SD kayaknya, dan itu masih online, jadi aku belum ngerasa kalau wushu itu kan belum passion gitu, jadi kan isinya cuma latihan itu buat apa gitu, aku ngerasa gitu. Belum ada lombanya gitu? Iya, lombanya cuma online, terus akhirnya untung disupport orang tua, disupport pelatih tuh support banget. Habis itu akhirnya dicoba ikut lomba, terus rasanya wah beda banget kalau misal lomba langsung, terus rasanya pokoknya beda lebih banget gitu, lebih semangat gitu pokoknya, membara. Oke. Nah ini ada nggak sih lawan terberat yang pernah kamu hadapi selama mengikuti pertandingan wushu? Ada. Sebenarnya tuh untuk lawan terberat wushu di Kudus itu masih Semarang,
kita tuh masih nggak bisa ngelawan Semarang, itu tuh susah banget karena levelnya tuh memang beda kan. Terus waktu nasional yang waktu Fornas aku sempat ngelawan Surabaya, karena Semarang itu kan kalau yang misalnya yang di kungfu tuh kan belum yang masih ngikutin banget. Jadi waktu itu aku ngelawannya Surabaya itu wah gila, berat banget itu, dan mereka kan lebih tua dari aku, jadi maksudnya otomatis juga memang beda kan. Cuman maksudnya berat banget. Terus aku belum pernah nyoba lawan Jakarta tuh belum, masih yang Jawa-Jawa dulu aja. Oh iya. Menurut kamu apa kelemahan kamu dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kelemahanku, aku masih ngerasa mental aku tuh kecil. Aku dulu yang waktu itu sempet out itu karena mental sebenarnya. Aku tuh tipe orang yang kalau misal dibentak dikit tuh nangis gitu. Jadi waktu itu aku sempet ngerasa memang mentalnya kecil kan. Tapi mulai sekarang aku tuh ngerasa lama-lama semakin SMA semakin itu aku udah mulai nggak nangisan, itu udah mulai enggak. Apalagi sekarang SMA jadi feel-nya kan beda. Terus ngerasa waktu itu juga kemah kan juga mentalnya juga diuji kan. Nah banget itu sih. banget kan. Terus tapi untung aku ngerasa masih biasa aja. Cuman waktu itu yang kemah kan cuman panik doang kan mentalnya. Jadi nggak terlalu ini banget. Nah terus juga karena aku udah ikut berbagai lomba, terus mental aku juga mulai tertata dengan baik. Terus ya gitu Mbak kekurangannya. Oke, terus bagaimana kamu mengelola tanggung jawab atletik dengan aktivitas lainnya? Mungkin kayak belajar atau ekstra? Jujur, waktu aku masuk SMA 2 ini, aku udah, gimana ya bilang, udah lama nggak latihan, kayak sekitar 3 mingguan. Tapi selama 3 minggu ini aku juga tetap latihan, maksudnya diselip-selipin aja. Karena maksudnya kan latihan kan ada 2 sesi siang dan sesi malam. Dan aku cuma bisa ikutnya yang sesi malam. Dan aku juga udah izin sama pelatih, aku sekolahnya cuma sampai jam segini, jadi aku bisanya ikutnya yang malam gitu. Terus sebenarnya sibuk banget ya. SMA tuh ngerasa udah sibuk banget. Beda langsung kayak dari yang pulang siang jadi pulang sore gitu. Iya. Jadi ngatur waktunya tuh susah. Tapi mungkin aku masih awal-awal, jadi mungkin ngerasa fokus. Agak kaget gitu. Mungkin adaptasi sekolahnya dulu. Habis itu kalau udah kita tata lagi, kita mulai latihan lagi. Ya, good sih. Ada nggak sih seseorang atau atlet yang kamu jadikan panutan selama ini? Apa alasannya? Sebenarnya tuh aku belum masuk yang internasional atau masih belum masuk yang maksudnya lingkupan luas. Jadi aku mungkin ada panutannya yang orang timnas saja. Aku sebenarnya ada 2. Namanya tuh Kak Haris Horatius. Itu dia atlet timnas, tapi mungkin sekarang udah hitungannya kayaknya dia pensiun karena umurnya udah agak tua. Terus ada yang cewek itu namanya Tasya Ayu Puspa Dewi kayaknya. Iya, itu dia tuh menurut aku keren, dan dia tuh bukan orang yang menonjol banget. Jadi kalau yang lain itu kan maksudnya menonjol kayak Edgar, ada ini, itu tuh kelihatan banget kan. Nah yang Tasya ini tuh menurut aku kayak dia tuh nggak menonjol dan masih kurang dilirik gitu loh. Jadi aku ngerasa padahal dia keren banget tapi kurang dilirik tuh eman-eman banget gitu. Nah sekarang apa kesan dan motivasi yang bisa kamu kasih ke penonton? Sebenarnya kesan dan motivasinya, jujur karena aku belum orang yang gede banget, jadi mungkin juga aku butuh motivasi. Cuman aku ada satu motivasi, itu tetap semangat. Dan menurut aku kita tuh jangan cuman bermimpi doang, maksudnya kita juga harus tetap punya mimpi. Cuman selama kita mengejar mimpi itu, kita juga harus nikmatin proses dari kita ngejar itu. Jadi proses yang ada di depan mata tuh juga kita harus lihat gitu loh, kita jalanin. Karena waktu itu aku juga ada di dalam proses yang maksudnya naik turun, dan sebenarnya aku juga waktu itu tidak menikmati proses ini. Jadi waktu itu sempat down ini. Jadi aku ngerasa kita tuh juga tetap ngejar mimpi itu, kita juga harus nikmatin prosesnya ini. Jadi proses yang ada di depan mata ini kita nikmatin dan kita jalanin. Pokoknya aku ini sih menjalanin apa yang ada di depan mata dulu. Jadi
belum yang bermimpi besar banget, itu belum berani. Oke. Nah, kamu itu mulai wushu itu dari umur berapa sih? Aku itu mulai wushu itu dari kelas 4 SD. Wah, kamu tertarik ke wushu itu karena apa? Sebenarnya tuh aku tertarik itu bukan aku, mama, asalnya orang tua mama itu yang nyuruh. Waktu itu kan ada ekstra wushu nih waktu SD. Jadi mama tuh karena ngerasa aku kan sebenarnya nggak terlalu pintar di akademik, jadi disuruh cari passion lain aja, maksudnya yang juga nyibukin diri kan. Terus ada ekstra wushu nih, terus akhirnya coba diikutin, terus makin lama makin tertarik. Jadi sampai bisa meraih juara, memborong juara ya. Nggak nyangka banget. Ya. Nah, semoga video ini bisa memotivasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, sebelumnya kita ada sedikit kenang-kenangan nih buat Gavrila. Nih. Terima kasih. Iya. Sekian dari kita. Bye-bye.